This meeting is being recorded. Cek sound. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Oke. Sore, Pak. Sore. Yes. Nah, hari ini kita akan edukasi yaitu tentang style trading kita. Jadi kita saat kita trading itu sebaiknya harus punya style trading masing-masing. Harus punya style trading masing-masing. Jangan pernah ikut-ikutan. Jadi ada yang orang suka fast trade, kita ikut fast trade. Tapi kita belum tahu caranya, ya cara fast trade-nya, apa yang dilihat, apa yang dipantau. Jadi jangan ikut-ikutan. Atau orang beli saham A, B, C, D, kita ikut-ikutan beli. Padahal kita juga belum bisa atau belum tahu karakter saham yang dibeli orang tersebut. Maka kita harus memiliki yang namanya style trading masing-masing. Style trading itu ada dua. Satu, ini adalah fast trade. Fast trade. Fast trade ini adalah trading cepat. Trading cepat. Ini bagi yang sudah memahami karakter saham, memahami pergerakan saham, dan bagi yang sudah bisa memantau pergerakan saham dalam hitungan detik atau menit. Jadi setiap detiknya bisa memantau, setiap menitnya bisa memantau. Ini baru boleh fast trade. Nah, fast trade ini ada banyak tipenya, ya. Ada yang selera pemberani atau yang arah, ada yang buat ATM harian, ini ATM harian, ada yang buat BSJP. Jadi ini buat fast trade. Ada yang juga scalping, ya. Ini. Jadi cuman ini. Oh, saya mau fast trade. Nah, fast trade-nya yang seperti apa? Harus tahu, karena nanti cara screeningnya dan cara cari sahamnya itu juga beda-beda setiap cabang dari fast trade ini. Gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya swing trade. Bagi yang pemula sebaiknya swing terlebih dahulu. Sebaiknya swing terlebih dahulu. Memang ada swing pendek, ya, swing jangka pendek, swing jangka menengah, dan ada yang swing jangka panjang. Nah, ini kita maunya yang mana? Karena cara screeningnya berbeda, cara take profitnya juga berbeda. Kalau yang masih awal, masih baru, masih pemula, saya sarankan adalah swing pendek. Profitnya nggak banyak, memang 3-5%, maksimal 5%. Ini. Dan cara mencari sahamnya itu juga cukup mudah. Cuman cari saham yang candlenya biru pertama kali di saat jam 8. Cuman itu caranya. Dan pergerakan sahamnya juga nggak volatil, juga nggak ugal-ugalan. Ini cara kalau kita mau trading. Ada dua, fast trade atau swing. Tentukan dulu kita itu maunya apa. Kalau mau fast trade, ya berarti syarat-syarat untuk fast trade harus kita lengkapin. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk fast trade juga harus dilengkapi. Supaya nanti aman saat fast trade. Kalau swing, nah ini swing lebih santai, peralatannya nggak sebanyak fast trade. Atau Pak, ada nggak di antara swing sama fast trade? Kalau dipaksakan tetap ada. Jadi bagi yang pemula, yang sudah swing, nah baru nyoba, jangan langsung ke fast trade, tapi antara swing dan fast trade. Nah, jadi fast trade lah saham-saham
yang candle-nya biru pertama. Jadi fast trade lah saham-saham yang candle bayangannya biru pertama. Bagi yang mau mencoba, mau latihan untuk fast trade. Baru nanti tentukan, oh saya lebih cocok swing, lebih cocok fast trade. Gitu. Nah, lalu berikutnya, kalau kita mau fast trade atau swing atau fast trade. Swing atau fast trade. Kita juga harus tentukan sehari kita punya target berapa. Rupiahnya. Ya. Rupiahnya tentukan berapa rupiah. Swing juga sama. Rupiahnya juga tentukan berapa. Dan berapa kali transaksi. Kita maunya berapa kali transaksi. 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali. Kita harus tentukan dulu target per harinya berapa, setiap harinya mau transaksi berapa kali, swing tentukan. Gitu. Nah, kalau fast trade juga sama, target per harinya berapa, lalu mau transaksi berapa kali, 1 kali kah, 5 kali, 15 kali, 20 kali. Nah, ini tentukan. Supaya apa? Supaya emosi kita itu tetap terjaga. Ya. Psikologis kita tetap terjaga. Ini. Jadi harus kita tentukan targetnya berapa, transaksinya mau berapa kali ya dalam sehari. Itu harus kita buat masing-masing. Tiap orang pasti beda-beda. Karena kesibukannya beda, aktivitasnya beda, modalnya juga beda. Semua harus disesuaikan dengan diri kita masing-masing. Ini. Jadi itu adalah cara kita trading. Stylenya harus kita tentukan. Yang nyaman buat kita dan yang bisa kita lakukan. Itu. Maksudnya swing mau berapa kali itu gimana Pak Oli? Ini tadi whiteboard saya ini kelihatan ya? Ya. Enggak, yang saya tulis-tulis tadi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, ya. Kelihatan Pak Oli. Oke. Sip. Nah, jadi itu caranya. Jadi swing saya mau swing, misal nih. Ya swing tentukan mau berapa kali transaksinya. Sehari 3 kali karena hanya bisa memantau hanya punya waktu 3 kali memantau misal. Pertama, pasti jam 9. Jam 9 belinya kan. Nah, kalau jam 9 itu screeningnya kan dari sebelum jam 9, jam 8. Cari yang biru pertama. Itu 1 kali kan. Lalu kalau targetnya sudah tercapai pagi misalkan, sudah nyampe 3% kah atau 5% kah? Ya sudah. Karena setelah beli ini harus kita auto sell kalau swing sesuai dengan targetnya. Kalau belum biarin. Kalau belum biarin. Gitu. Kalau belum biarkan. Kalau misalkan yang pertama sudah selesai, baru kedua. Misalkan jam 10 baru bisa lagi, atau jam 11, ya silakan beli lagi, nggak apa-apa. Dengan screeningnya sesuai dengan metode swing kalau belinya setelah jam 9.30. Gitu. Dan sama setelah beli, langsung auto sell. Setelah beli, langsung auto sell. Jadi swing atau fast trade harus kita tentukan. Itu. Nah, lalu untuk tadi, supaya kita tidak menyesali mau jual, misalkan nih kita bimbang saham ini seperti tadi ya, sore tadi ini jual enggak. Misal kita ragu seperti itu, kita bisa langsung cek di Monika.
Di aplikasi Monika ini, kalau sahamnya volumenya biru tua, kalau kita ragu dan jual nggak. Kalau volumenya di sini biru tua, hold nggak apa-apa. Besok kemungkinan naik itu besar. Itu. Contoh apa tadi? WAPO. Area. WAPO ini candle, kalau melihat candle Heikin Nasinya itu kan masih merah. Betul ya? Cuman volumenya itu hijau tua. Ini besok kemungkinan naiknya besar. Tapi kita juga harus tahu naiknya besar itu, maksud gini, potensi naiknya besar. Kita harus tahu akan naiknya ke berapa. Cukup nggak 2%? Jangan berpikiran gini, oh besok naiknya besar. Bukan besar angkanya loh ya. Yang saya maksud. Potensi naiknya ini loh dari 238 untuk naik itu besar. Nah, berapa angkanya? Kalau untuk angkanya besok kita lihat di candle bayangan. Persentasenya. Tapi kalau sudah nyampe ya, sesuai dengan candle bayangannya, ya kita jual. Auto sell. Itu lebih bagus supaya menjaga supaya kita tidak terlalu greedy, karena kalau sudah auto sell nyampe harga tersebut otomatis akan terjual. Jadi kalau sore gitu kan, sore ini jual enggak misalkan ragu, apalagi baru biru pertama, maka lihat volumenya. Kalau volumenya hijau tua boleh hold, karena volume hijau tua ini banyak yang beli. Gitu. Jadi itu cara stylenya dan cara menjaga supaya kita tidak mudah menyesal. Oh, habis dijual naik gitu kan. Habis dijual masih naik. Maka lihat dulu volumenya. Kalau volumenya merah, jual aja. Tapi kalau volumenya hijau tua, boleh di hold. Kalau hijau muda, ini agak aman. Yang paling bagus itu kalau hijau tua. Ya. Gitu. Karya hijau tua karya. Yes, karya hijau tua. CMPP tadi saat saya cek itu hijau tua. Setelah naik dari 67 CMPP, WMPP setelah naik dari 87, nah baru dia abu-abu warnanya. Ini WMPP tadi gitu. Jadi kalau sudah abu-abu bagaimana? Besok lihat candle bayangan seperti apa. Oke, ada pertanyaan silakan. Jadi urutannya bos, hijau tua paling bagus. Ya. Terus hijau muda. Hijau muda itu untuk menggembirakan hati sebenarnya. Kita harus iya atau enggak gitu. Hijau tua. Hijau tua, kalau enggak hijau tua enggak gitu loh. Tapi kadang kita kan masih nawar ya kan. Nawar untuk menyenangkan hati, oh hijau muda enggak apa-apa. Sebaiknya hijau tua, kalau enggak hijau tua enggak. Abu-abu berarti buang dong. Ya, abu-abu buang. Siap. Yang paling bagus ungu boom. Ungu boom itu pikselnya. Ya. Ungu boom ya. Ya. Apa tadi kodenya Pak Oli? Kode apa? Kode apa, Bos? Multiple. Apa? Multiple trend line. Bukan, kode untuk apa? Yang lihat tadi warna hijau. Lihat. Volume maksudnya. Ya, Kalau volume ini di semua, di CAH bisa, di CTL bisa, yang ada volumenya bisa, Pak. Oke, makasih. Pak Oli mau nanya dong Pak, Yes. itu kalau nasi, itu kan kalau kita lihat di CAH-nya itu pikselnya tuh ungu tua ya Pak, itu jadi besok masih ada potensi naik lagi ya Pak? Ya, potensi naik besok, ya.
Kalau ungu tua, ungu ya, Ya itu ungu. Heeh. pikselnya ungu, besok bisa naik dari 128. 128-nya lihat di mana ya Pak? Maaf. 124, sorry, penutupan 124. 124. Oke, oke. Entah 125. Oh, bisa naik sampai ke 124. resisten. Oh enggak resisten ada terdekat. jaminan itu, enggak. Oh, enggak. Enggak ada Oh, pernyataan akan naik sampai resisten. Besok akan naik dari 124. Bisa 125, Oh, tapi- 126, ke resisten pun juga bisa. Oh, begitu. Walaupun yang bawah itu volumenya hijau muda ya Pak ya, bukan sampai hijau tua gitu. Masih Ya. oke ya? Jadi gini loh, Ditahan. jadi besok masih bisa naik. Kita harus pantau besok. Apakah setelah naik dia turun atau naik terus? Yang jelas besok bisa naik. Coba perhatikan nanti ya. Setelah ada apa ini namanya? Piksel ungu, besoknya candlenya pasti naik dari harga penutupan sebelumnya. Tapi setelah naik turun itu hal yang lain. Kita tinggal mau take profit atau enggak. Betul. Nanti perhatikan semua yang ungu ya, ada piksel ungu. Besoknya itu naik. Entah naik 1 tik, Sebetulnya karya 2 poli, tik, karya ya, poli. atau berapa tik. Setelah itu bisa turun, bisa. Maka saat sahamnya sudah naik, ya kita take profit. Karya yang kemarin gitu dia Bang. Yes. Karya Thank you, Pak. BBRM kan kemarin gitu. BBRM kemarin kan biru tua. Candlenya masih merah. Hari ini naik, tapi setelah naik, kalau nggak di take profit, ya nggak jadi profit hari ini. Karena turun ARB tadi. Nah, itu berhubungan dengan style. Berhubungan dengan style. Kalau sudah profit ya ambil. Habis itu cari lagi. Ada 800 saham lebih yang bisa kita transaksikan setiap harinya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Pak Holly, Yes. jadi kita melihatnya selain dari volume, kemudian kita lihat juga warna pastel yang di atas ya. Apa? Yang di mana? Yang itu, yang warna ungu itu warna apa itu Pak? Iya, ungu. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau yang mau dikombinasi lagi boleh. Nyari pikselnya yang ungu, Ya pixelnya. ya. Volumenya hijau tua. Itu Hijau tua. makin bagus. Oh ya ya ya. Oke oke. Ada cara cepetnya nggak Pak? Cara cepatnya ada, cari dulu yang ungu. Kalau memfilter yang hijau tua kan nggak ada. Kalau yang ungu ada. Nah, jadi filternya di sini. Boom. Potensi boom. Oh, yang boom yang semalam ya. Ya. Nah, ini kan ada saham-sahamnya. Nah, baru dicek saham dari volume ini. Volume dari saham ini Kok cek. tapi nasi nggak ada ya Pak ya? Nasi punya tadi ungu ya? Terakhir, nasi. Nasi ungu berarti tidak sesuai dengan algoritma yang diinginkan ini. Bisa jadi pergerakannya terlalu volatil, itu juga nggak masuk kriteria di sini, Bu. Oh begitu. Oke, Ya, oke. filternya dari Monica kayak gitu. Oke, oke Pak. Bos, kalau Yes. pixelnya ungu, tapi volumenya misalkan hijau muda atau abu, bagaimana, Bos? Nggak bagaimana. Kalau pixel ungu besok akan naik. Gitu kan. Yang perlu dipertanyakan nyari yang terbaik atau baik. Nah, itu dia. Nah, Yang terbaik kalau Pak. cuman sekedar kalau yang terbaik, pixelnya ungu, volumenya hijau tua, Ya. nggak bisa ditawar, kanter. Kanter. Coba kita cek ya ini ya. Ini kan ungu nih. Ya, Mas. Sorry, ini kan boom ya. Ya, pixel ungu tapi misalkan volumenya tidak mendukung yang menjadi terbaik itu Oke. kita gimana gitu. Ya boleh. Skor berarti kan skor kalau ada ungu boom, lalu pixelnya ungu, tapi volumenya hijau tua itu kan skornya 100 Pak. Ya. Nah kalau ungu pixelnya ungu, volumenya
hijau. Berarti skornya berapa? 90 misal. Atau 80 skornya. Kalau nggak ada pilihan lagi, ya ambil itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada pilihan loh ya. Oke. Begitu ya. Yes. Pak Oli, Yes. screening boom jam berapa, Pak? Screening boom mau belinya jam berapa? Hari sekarang untuk besok itu gimana, Pak? Sekarang untuk sore berarti. Ya, Sore, ya sore sebelum. bisa apa besok? Kenapa? Hari ini apa besok baiknya? Enggak, mau Kalau belinya. mau beli besok. Beli Oh, mau besok. belinya besok. Sekarang nggak apa-apa. Ah, Besok jam 9. ya, Ya, malam nggak apa-apa. Sore ini nggak apa-apa. Sampai besok jam 9. Karena datanya ini kan sudah berhenti sekarang, Pak. Mau ngecek Ya. hari ini, ngecek nanti malam, ngecek tengah malam, ngecek besok pagi. Sama hasilnya. datanya tetap ya. Ah, Ya, siap. Terima kasih. tapi bentar. Ini masuk, oh ini loh, cabut. Ini loh yang cabut ini ungu boom kan. Kalau karya bukan Pak, cabut. berarti Nah, kita cek cabut. setelah itu kita cek itu ya cabut dengan CAH. Nah ini cabut ungu kan. Volumenya hijau muda. Bagaimana? Kalau hanya sekedar naik ya besok naik. Kalau naik dan volumenya bagus, tunggu biru. Kalau seperti ini nggak ada pilihan lain karena kan di sini ya nggak apa-apa, ambil nggak apa-apa. Nggak ada pilihan lain. Kecuali mau ngecek satu-satu nggak apa-apa. Kalau nggak ada pilihan lain seperti ini, ya mau nggak mau boleh, tetap boleh ambil. Kalau nggak ada pilihan, ambil yang ada aja. Iya, yang ada aja ambil kalau nggak ada pilihan. Mana semut irang, mana semut irang. Pak, kalau yang potensi up itu belum ini ya, belum ungu ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Belum, Mbak. Belum, Bu. Kalau Ada potensi pilihan. up itu belum apa itu namanya? Belum ungu. Oh, tapi dia kemungkinan akan naik juga gitu. Ya, kemungkinan naik. Cuman Maka tidak sekuat yang ungu gitu ya Pak. nggak sekuat ungu dan hijau, volumenya hijau tua. Tetap potensi naiknya ada. Maka contoh nih, karya. Nah, Ya. bedanya gini. Karya ini volumenya hijau tua, lalu pikselnya hijau. Ayo milih yang mana? Kalau cabut, ini kan terbalik nih. Kalau cabut itu pikselnya ungu, volumenya hijau, hijau muda. Kalau karya, pikselnya hijau muda, volumenya hijau tua. Mau pilih cabut apa karya? Karya. Dua-duanya. Ayo, Nah, gimana Bos? Kalau dua pilihan Cabut. Cabut, Pak. cabut, cabut karya. cabut karya. Jadi Boleh, kalau boleh. yang ter ya, kalau yang ter berarti ungu dan volumenya hijau tua. Nah, kalau salah satu ya kita timang-timang, ya, kita timang-timang. Nah, cara nimang-nimang ini sebenarnya cukup mudah kok. Nah, ada lagi yang lain dong. Enggak, tinggal lihat aja. Besok bisa Tinggal lihat ini loh, max buy-nya. Kita beli saham itu yang bagus adalah max buy-nya ini besar. Kalau lotnya kecil gitu, ya mending jangan. Lotnya 1, lotnya max buy-nya 2, walaupun di sini ungu, di sini hijau tua, Max, ya percuma juga. max buy. Ya, max buy-nya. Ini. Coba nanti perhatikan ya, perhatikan. Di saat saham itu makin naik, max buy-nya di sini pasti makin besar. Artinya sudah banyak mulai yang melirik saham itu. Dan kita kalau punya dari bawah, makin enak jualnya. Oh, bukan dilihat dari besar volumenya ya bosnya malah. Salah satunya iya. Volume ini kan menentukan max buy di sini, Bos. Ya. Jadi maksudnya cara mudahnya gitu loh. Jadi Ya. kalau kita mau pilih yang mana nih? Cari aja yang volumenya besar. Max buy-nya Minimum- besar. Itu salah Minimum satu. berapa Pak volumenya? Volume. Ya, max Volume buy-nya di sini. minimum
Itu Mas Oh, Bay di 1 sini sama ada dengan lot. 3497 itu maksudnya gimana ya? Lotnya di sini, ya maksimalnya beli 3.497 lot, Pak. Jadi kalau mau beli karya, maksimal 3.497 lot atau 3.500 lot itu nggak masalah. Iya, iya. Minimalnya berapa? Angkanya itu sesuaikan dengan diri kita. Oh, sorry. Mungkin Bukan Pak. itu. cari yang berapa gitu Bu ya? Iya, antara 1.000 lot dua itu bisa. 1.000 lah, minimal 1.000 itu. Minimalnya itu 1.000 di itu atas baru 1.000 ya. Iya. Di atas 1.000 lot. Oke, thank you Pak. Saya dengar seriwing-seriwing ada yang manggil saya apa Pak? Kalau dia tambah liquid ya Mas Baynya tambah banyak Pak Oli. Betul. Pak Oli, Yes. itu ATR 7.83 itu maksudnya ATR ini apa sih? volatilitasnya tinggi ya gitu ya? Bisa Pak. Saya kemarin lupa nanyain ini ATR ini. Volat ya ini berhubungan dengan super trend kayaknya. Super trend itu pakai ini salah, pakai ATR. Tapi kalau di sini ya di Monica ini fungsinya apa saya tidak tahu detail. Oh, Pak iya. Oli, kemarin nggak dapat jawaban belum Pak Oli? Ini juga sama. Kenapa? Yang beda itu. Beda Oh, iya. CFN itu. Yes. Kalau yang CFN itu displaynya memang beda, tapi di FSM-nya sama Pak. Jadi itu sama. Cuman displaynya yang beda katanya gitu. Oli, kalau mau lihat max buy-nya dan volumenya di MOS di mana Pak? Kalau max buy di MOS. Tidak ke volumenya, melihat besar kecilnya volumenya untuk layak dibeli untuk minimal 1.000 itu di mana Pak? Oke. Nah, kalau di ini kan MOS Monica. ya, kalau di MOS Bapak tinggal lihat aja di bid offer di sini, Pak. Nah, di bid offer ini. Nah, lihat minimal berapa Pak paling layak? Ya. Di bid offer ini, ya rata-rata di sini berapa ini, Pak? Rata-rata 1.000. Tergantung. Kalau kita mau belinya 1.000 lot, ya cari yang rata-ratanya di atas 1.000. Nah, contoh, agro boleh nggak beli 1.000? Boleh. Ini kan rata-rata di sini lebih 1.000. Cuman kalau kita mau belinya jam 9, ini kan hilang, Pak. Nggak ada ini. Iya. Nah, maka butuh Monica. Bisa pakai Monica, salah satunya. Tapi kalau di saat jam bursa berjalan, lihat ini langsung mudah kita mendeteksinya. Lihat bid offer ini. Nih, kalau di MOS. Ya, jadi salah satu indikasi juga cari yang saham yang minimal 1.000 ya. Iya, rata-rata di bid offernya ini 1.000. Rata-rata minimal itu ya. Ya. Oke, ada lagi? Pak itu untuk cabut berarti nggak sampai 1.000 ya, cuma 648 itu. 648 ya. Maksimal buy-nya. Tadi Iya, kan Ibu berarti pilih karya. pilih karya bisa. Kalau harus milih, max buy. betul. Pilih cabut boleh nggak? Boleh. Cuman kalau mau beli cabut jangan di atas 1.000 lot. Oh, jumlahnya beli aja. Ya. Jumlah belinya iya. Tapi kalau harus milih gitu loh maksudnya. Kalau harus Iya. milih antara cabut sama karya, milih mana? Karya. Karena lebih liquid karya. Kalau beli cabut boleh, boleh. Asal tidak lebih dari 648 lot. Dibulatkan 650 lot boleh. Oke. Thank you, Pak. Oli, Ya. Oli, hari ini kan ada BBRM yang ARB, Mina yang ARA, gitu ya, Oli. Itu di kita Mahasiswa ada nggak sih Pak Oli, edukasinya Oli? Untuk apa Pak? Tindakannya atau portofolio kita yang terkena ARB atau ARA gitu?
Oh, nggak ada, di mana-mana nggak ada. Jadi contoh BBRM. BBRM cara mencari sahamnya sama cara cari jualnya ada. Oh iya. BBRM tadi candlenya biru pertama. Oke, Iya. ini Pak. Ya, maksudnya kita sudah ada portofolio di situ terkena ARB. Kalau yang itu kan edukasi untuk mencari yang ARB sama ARA kan gitu. Oke. Kalau bukan gini. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Pertama, jadi ini urutannya, Pak. Urutannya. Tadi Bapak beli BBRM-nya kapan tadi? Ya. Oke. Tadi Bapak beli BBRM jam 9. Jam 9 lewat itu tadi. Lewat berapa? Hampir setengah 10 kali. Lewat 30 menit? Ya, kurang lebih. Itu bukan lewat. Sudah salah belinya. Ya. Kalau sudah salah, ya gimana? Berarti Bapak tidak ikutin metodenya. Maksudnya gitu. Oke. Maksudnya gini, oke, supaya maksudnya nanti ke depannya Pak ya. Kalau memang mau swing, ya kalau memang mau swing dan candlenya biru pertama, belinya kan jam 9.00. Ya. Jam 9.00 belinya HK, toleransi kenaikannya 2%. Ya. Apa tadi? BBRM. Nah ini. Ya kan? Toleransi kenaikannya 2%. Selama belum naik dari 2%, HK beli. 83, 84 beli. Setelah itu kita mau TP aman atau TP target. Kalau TP aman di sini sudah ada angkanya. 3%. Dari mana 3% ini? Dari candle bayangan. Oke, berarti kalau mau aman, ya udah setelah beli auto sell 3%. Kalau mau kurang, wah 3% kecil. Ya TP target nggak apa-apa. Tapi setelah beli langsung auto sell. Ini nomor 3 sudah saya tulis. Sekarang malah saya detailkan di sini. Ini. 87. Kalau auto sell 87, kira-kira hari ini kena ARB enggak? Pasti tidak kan? Nah. Ya. Oke. Kalau Pak saya enggak apa itu namanya? Enggak sempat jual, ya, enggak sempat jual, padahal sudah sesuai dengan targetnya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tinggal lihat candlenya, Pak. Candle daily-nya. BBRM, misal. BBRM. Candle daily-nya biru. Inco itu, Pak. Oh, BBRM. BBRM. Candle daily-nya biru. Di hold boleh. Tapi kalau besok candle-nya merah harus jual. Kalau swing. Oke. Jadi cukup mudah Pak. Tinggal Bapak lihat candle daily-nya. Saham apapun, kalau candle daily-nya merah, sell. Apalagi merah pertama. Ini. Ya, merah pertama, sell. Di BRM kalau besok merah, ya sell. Jual dulu. Oke. Itu Pak. Oke, tapi besok kalau mau beli swing yang dari rekomendasi yang saya kirim jam 8.30-an, belinya jam 9. Jangan di 9.30 jangan dibeli. Jam 10 jangan dibeli. Karena cara screeningnya beda, cara analisanya juga beda, Pak. Oke. Gitu. Nah, kalau mau swing 9.30 ada di kita Master Cuan ada caranya. Ya. Gitu. Oke, ada lagi? Tanya Pak. Pak Ya, itu arah gimana, Pak Ali? BBRM ya. Kalau candle biru hari pertamanya seperti itu bentuknya apa agak mirip doji lah ya. Itu kemungkinan daily-nya bisa merah ya Pak ya? Kemungkinan daily-nya merah. Kenapa kalau gini? Karena tadi naik lalu diturun ARB, Bu. Posisi candle kayak gitu. Iya, karena itu tipis sekali birunya ya. Yes. Kalau yang birunya tebal itu yang bagus. Kalau Pak yang arah Pak,
Makasih, Pak. Oke, ARA maksudnya ARA yang mana ini? Contohnya kayak Mina itu Pak Oli. Oh, Mina. Nah, kalau Mina itu di saat jam bursa berjalan itu muncul di top gainer di sini Pak. Tadi muncul di top gainer, kan? Ada Mina. Nah, ini memang kalau seperti Mina ini harus pernah tahu, maka akan ingat sahamnya. Mina. Oh, mau kena tato X. Kena tato X itu kenaikannya cuman 10%. Ya, maka harus punya daftar-daftar yang kena tato X. Ini kan Mina. Ya. Jadi tadi dilihat, tadi teman-teman kan tahu, saya pun tahunya dari saat trading bareng. Mina mau ARA. Nah, saya lihat ternyata kurang 4 tik tadi. Jadi saya beli karena berpotensi untuk ARA. Karena setelah berhari-hari daily-nya merah, hari ini mulai ada perlawanan untuk Mina. Contoh kayak gini nih. Ini candle-nya. Candle-nya masih merah. Nah, ini candle-nya masih merah. Daily-nya. Tapi besok kemungkinan akan biru. Tanda-tandanya. Atau candle bayangannya besok seperti apa ini? Mina, gitu Pak. Nah, kalau saat jam bursa berjalan, nyari yang ARA kayak gini, ya memang harus memantau, melihat dari apa ini, top gainer bisa, dari frekuensi ini juga bisa. Paling mudah dari frekuensi karena kita bisa melihat terus-menerus di frekuensi yang Indo Premier. Berarti untuk Mina besok dipantau gitu ya Oli ya? Yes, nah, Mina ini besok berpotensi ATM harian, Pak. ATM harian. ATM harian itu fast trade ya. Buat fast trade. Besok beli Mina, kalau dia ARA di hold, kalau nggak ARA jual. Pilihannya cuma itu. Kalau saham yang kena tato X, saya udah punya portofolio Mina. Ini kan tadi kan dia ARA kan. Oke. Terus besok ininya gimana Pak Oli? Untuk dipantau besok aja? bukan gini Pak. Nah, karena ini kan Bapak sudah punya kan, bukan baru mau beli. Oke. Iya. Jadi karena ini tato X, saya tidak pernah menyarankan untuk swing. Nggak tahu Bapak masih punya Mina itu karena apa kan gitu. Nah, kalau besok Mina candle-nya biru pertama, berarti ini berpotensi untuk jadi ATM harian. Kalau ATM harian, cuman ada 2 pilihannya. Kalau besok ARA, hold. Kalau besok nggak ARA, jual. Tarik profit. Oke. Jangan nginep. Siap, siap. Apapun yang terjadi ya Pak. Yes. Karena tato X, jadi takutnya nanti suspend kan bisa. Makanya sehari harus selesai. Kecuali dia ARA, nah besok kemungkinan naik lagi besar. Contoh, ISAP, NINE, itu kan beberapa hari, 4 hari ini kan sudah ARA terus. Ya. Kan? Mulai dari awal ATM harian, nih ISAP, ini kan ARA terus selama 4 hari. Besok hari kelima hati-hati. Kenapa hari 5 hati-hati? Biasanya, ini cuman ilmu kebiasaan. Kalau hari kelima naik terus, nah biasanya akan koreksi. Apakah bisa naik lagi? Bisa. Tapi untuk kehati-hatian di hari kelima, itu biasanya akan koreksi. Historinya pasti terkoreksi itu ya? Ya, rata-rata. Enggak, kalau ISAP ini kan baru IPO, Pak. Tapi saham apapun yang baru IPO atau saham yang sudah lama IPO, rata-rata kalau saham akselerasi atau saham tato X, kalau sudah 5 hari ARA, biasanya akan koreksi. Gitu. Pak Oli, nanya Pak Oli. Yes. Itu yang frekuensi CFN, itu kan
kenapa ya 15 sampai daily udah, tapi yang 5 menit masih belum. Kok bisa gitu Pak Oli ya? Apa? Sama apa Pak? Misalnya CFN, yang CFN analisa, CFN, ya CFN yang itu BBRM. CFN BBRM. Ya. Oh, Monica mungkin Pak Oli yang di Monica. Yang Monica. Oh, di Monica, oke. Ya. BBRM, ya. Kenapa bos? Nah, 5 menitnya masih tinggi. Oke. Coba. 5 menit masih tinggi. Oke, 5 menitnya masih tinggi. Nah, tapi 15 sampai daily-nya udah tercapai Pak Oli. Ya nggak apa-apa. Gitu ya? Ya bisa. Ini kan berarti untuk jangka pendek. 1-14 hari masih oke. Oh gitu ya. BBRM ini turun kok, bentar. BBRM ini turun kok nggak ada outflow ya? Dari kemarin. Iya. Ini kan kosong. Malah inflow-nya gede itu. Coba masih... bukan outflow hari ini lah. Kayak ini kosong nih. Ya. Coba ambil penggaris dari candle atas ke volume bawah ini. Apakah di sini ada outflow? Yang daily atau apa, Poli? Yang daily. Coba saya. Ya kosong. Ya nggak ada, Poli. Kenapa? Nggak ada outflow-nya. Ya, nah ini menarik. Ya, menarik. Speknya belum spek 05 ya. Jangka pendeknya menarik ini. Karena dia turun tapi nggak ada outflow. 05-nya sampai berapa tadi? 96. 95 lah. 95. Dua hari nggak ada dia, Poli. Iya, 2 hari outflow-nya nggak ada ya. Kemarin dia hijau, volume, tapi nggak ada inflow juga. Yes. Bisa model kayak BBSK, BSBK. Yes. Yes. FTWI tadi langsung guyur 10 detik gitu. Maksudnya yes itu apa, Pak Oli? Apa? Maksudnya yes apa, BBRM? Suaranya kecil, Bos. Suaranya kecil. Maksudnya itu yes itu gimana? Oke atau BBRM itu? BBRM itu oke ya. BBRM ini menarik karena karena dia turun tapi nggak ada outflow, Bos. Outflow. Iya. Tuh. Jadi untuk dipantau itu bagus. Tapi tadi saya bilangnya jawab apa tadi? Makanya saya bingung. Apa ya saya? Makanya saya juga bingung. Kok ditanyain berarti saya tadi ngomong ada yang nanya apa? Ya, saya kira dari oke-nya BBRM. Pauli bilang yes, dari oke-nya ke peluang itu loh. Makanya saya tanya. Oli, itu bisa turun tapi nggak ada outflow itu gimana ya? Nah, makanya ini Bu, saya juga bertanya-tanya. Bu. Jadi kemana? Ini juga sama nih. Ini naik terus tapi nggak ada inflow. Gitu. Nah, ini makanya saya juga nanya kenapa itu bisa terjadi? Apakah karena sistem atau karena apa? Itu custom itu orang Monica itu artinya apa sih, Mas? Atau memang merupakan peluang, Pak Oli, untuk balik ke harga atau bagaimana? Bisa jadi. Maksudnya gini, ini kan kita ini kan trading ini kan kita nggak tahu detail semuanya kan. Yang harga bergerak itu loh, siapa yang menggerakkan? Ya kan? Naik turun itu siapa yang naik turun kan?
Kalau yang kita terima kan karena ada yang beli, ada yang jual, maka akan naik turun. Kan gitu. Itu yang ada di luaran. Kalau kita ngerti sistem, yang ngerti algoritma lah kayak gitu. Pasti nggak cuman sesimpel itu. Ada hal-hal yang kita orang mau nikah nggak, Pak Oli? nggak tahu. Kenapa? Penatannya orang mau nikah nggak? Belum. Nanti makanya ini saya masih mau nanya. Ini nggak ada outflow. Ini kenapa? Nah, Nanti itu namanya custom 90 itu maksudnya. Custom mana sih? Itu tulisannya BBRM custom 90 gitu kan. Tulisan Di custom situ ya Pak, di tempatnya ini inflow outflow. Oh, ini. Enggak, di bawah itu. Ya ini Nah, custom 90. ya itu apa maksudnya custom 90? Yang lain ada. Harganya mau ke 90, Bu. Harganya akan 90 gitu. Tebak-tebak. Pak Oli. Ya, Bu. Kalau ini pendapat ya, ini pendapat Ya. saya. Kalau inflow outflow-nya itu kan sebenarnya dia hanya satu ya, lebih banyak in apa lebih banyak out kan gitu. Yes. Kalau hijau kan berarti lebih banyak in, out itu lebih banyak out kan gitu. Kalau merah itu. Nah, kemungkinan ini mungkin ya. Jadi barang si A tuh punya barang. Dia pakai sistem terus dia cuman jual beli untuk naikin harga, tapi artinya barang dia belum ke distribusi tuh, makanya jadi kayak impas Closing gitu. namanya closing, Bu. Jadi kayak impas gitu Pak. Jalan siapa Bu Kalau ya. misalnya merahnya lebih besar kan berarti lebih banyak yang buangin barang gitu kan. Nah itu jadi kemungkinan karena nggak ada in nggak ada out itu mungkin ya karena impas tadi Pak Holi dia juga. Oh, permainannya dia. Cuman jual mindah-mindahin ya. sendiri. Ya jadi kan ini bukan tidak yang jual tidak ada beli kan. Kalau hijau kan lebih banyak in-nya kan gitu. Ya. Merah lebih banyak out-nya. Karena dia impas gitu kan jadi ya dia cuman jual beli naikin buat naikin aja atau nurunin aja gitu. Nah, itu bisa jadi ya kayak gitu. Mungkin. Tukar-tukeran lah ya, tukar-tukeran. Iya. 100 buat Bu Evit. Yes. Paham. Itulah Iya, nanti enaknya Pak ada Holi. Bu Evit. Bedanya- Jadi solusinya langsung. Bu Evit, Ya. 100 sepedanya bisa diambil. Sepeda. Bu Evit wetonnya apa? Aduh. Banyak weton. Baik. Pak Oli, Yes. mau nanya Pak Oli. Tadi Pak Oli nyebutin kalau 5 kali ARB ARA kemungkinan turun. Nah, begitu Ya. juga dengan ARB berarti ya Pak Oli ya. Enggak, kalau ARB ya, kalau ARB terus lalu ada UMA itu akan naik. Oh gitu. Tapi kalau tidak ada belum tentu ya Pak Oli ya. Ya, Nggak ada. Oke. Berarti nggak seperti ARA lah ya. Beda ya Pak Oli. beda. Karena ARB itu ada yang 17 kali, ada yang 13. Jadi rata-ratanya belum ketemu, Pak. Sulit diprediksi ya. Belum disusun algoritmanya tuh. Iya. Oke, ada lagi. Jadi kita trading harus ketemu style kita masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Pas cuan enak, tapi pas dibanting itu yang nggak enak. Kayak orang jahit baju ya harus bikin pola dulu ya Pak. Nah, bikin pola, mantap. Apakah pola besok bisa naik? Kita lihat.
Kalau saya sih nggak ngikutin, hanya mencontoh Pak Holi. Nah, caranya boleh, maksudnya caranya kan banyak Pak. Nah, itu yang cocok dengan kita apa? Dengan diri kita apa? Jadi yang cocok itu adalah mau IHSG merah, mau IHSG hijau, kita itu nggak terpengaruh banyak. Tetap cuan. Tetap cuan, itu yang paling penting. IHSG merah trading bareng ketawa-ketawa semua. Ya kan ada yang ketawa beneran Pak, ada yang ketawa sambil nangis benernya Pak. Ada yang nangis. Iya Pak. Kalau swing kan IHSG terpengaruh Pak. Kenapa? Swing. Kalau yang transaksi swing berarti kan IHSG-nya pengaruh itu, banyak yang merah kan. Betul. Maka maka kan itu harus disesuaikan Pak. Kalau IHSG merah, kita swingnya apa? Ya, swingnya nyari saham yang mau dibuat swing ini loh. Targetnya juga berapa gitu. Jangan swing nggak punya target dan jangan swing targetnya terlalu besar di saat kondisi banyak yang apa ya memerahkan. Jual. Ya. Sama ini di grup MCS ini ada 5 grup kan. Di grup 1 itu rata-rata yang banyak beli LQ45 blue chip. Di saat IHSG merah diem, udah ada diem. Duduk manis. Duduk manis. Tapi lebih aman memang Pak Oli, lebih aman. Betul. Oli udah buka rahasia. Kalau selera pemberani di grup berapa, Bos? Di Zoom itu. Di Zoom lah. Di grup. Apakah grup 5 atau grup 6? Kayak Kopassus kan ada 181, grup 181. Grup 5, grup 6 itu pemula yang fast trade. Pemberani itu Bos, pemberani. Pasalnya pendidikan belum sehari udah fast trade Bos. Iya. Jadi justru paling berani itu Bos. Betul. Siap pendek in out. Waduh. Itu istilahnya baru prajurit 1 udah disuruh perang Bos. Kapten Amerika itu. Itu Pak Holi harus nyiapin SP, saya bilang itu sertifikat pemberani. Saya kelihatannya kok nggak masuk grup itu ya. Mau masuk. Janganlah Pak, nggak usah wis. Yang penting cuan, Ya. Jangan banyak-banyak grupnya nanti ini. Atau mau masuk grup yang tempat itu Pak Holi? Yang mana? Grup 10? Karantina. Grup 10. Iya, grup 10. Oke, ada lagi yang lain? Pak Holi, Pak. Yes. Mau nanya, Pak. Kalau misalnya kita itu kan lagi fast trade nih, Pak. Terus kan beberapa kali tuh misalnya emitennya kan merah-merah nih. Tapi kan nggak lama kemudian biru lagi gitu dalam hitungan detik. Nah, terus ada juga yang merah terus tiba-tiba langsung dibanting turun. Nah, itu gimana ya, Pak? Ya biar kita bisa tahu ya. Kadang kan kalau merah-merah gitu, kadang kan kita refleksnya langsung jual terus tiba-tiba malah naik gitu. Malah yang lagi nggak sempet kejual tiba-tiba kebanting. Nah, itu kira-kira mana ya, Pak? Nah, makanya satu saham, beli satu, dipantau, siapkan tombol sell. Iya, Pak, pantau. Cuman kadang kan kita kan tanggung gitu ya kalau merah-merah Wah, terus ini kayak tiba-tiba gitu biru gitu. gitu kan kita lihat. Sayang gitu kalau dijual. Contoh saham apa, Bu? Contoh. MTWI. Apa ya? Berapa sih Pak Oli memang? MTWI ya. Hari ini MTWI deh. Tapi tadi saya untung sih kalau MTWI. Untung, oke. Maksudnya gini, sebelum saham itu turun, kan ada tanda-tandanya. Jangan tunggu merah. Tanda-tanda masih biru ini. NZIA Bos, ARB. Ayo boleh deh Pak, NZIA Pak, boleh. NZIA. NZIA. Tadi saya bilang apa? Saya di 300 selesai kan tadi? Itu satu Bu ya.
Jadi tadi Nah, ya, 300 Pak, masih sorry, naik. Pak, saya waktu 300 Bapak mau ngomong untuk dijual itu indikasi yang Bapak lihat apa ya? Oke. Jadi pertama ya, tadi setelah 300 saya kan jual. Itu saya berpatokan sama candle bayangan, itu satu. Tapi masih naik. Apakah saya nyesel? Enggak. Naik, habis itu turun. Nah, saat saham itu turun dari tertingginya dan dia nggak kuat nembus naik lagi, jangan masuk lagi. NZIA ini ya, NZIA dari ini saya ambil data yang hari ini aja. Oke. NZIA ini di sini. Ini loh. Kalau dari kenaikannya, NZIA dari tadi kan apa itu membentuk harga tertinggi. Sampai di sini saya kan selesai. Tuh. Turun lalu naik. Saat naik di sini tadi banyak yang ngomporin ARA gitu kan. Ya kan naik di sini nih. Iya. Betul kan ARA. Saya kan udah bilang hati-hati kan, saya cuma bilang hati-hati di sini. Setelah naik lalu turun dan nggak kuat nembus yang tertinggi lagi. Nah ini sudah tanda-tanda saham itu akan makin turun. Ini. Nah sebelum merah ada tandanya. Contoh sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Ini salah satunya. Jadi misal nih saya jual di sini, lalu sahamnya naik, nggak usah kecewa. Karena target 2% pasti sudah tercapai. Yang kecewa itu kalau masih merasa kurang. Gitu. Nah, atau di sini. Jangan di situ, ini hijaunya terlalu tinggi. Misal di sini nih. Ini biru pertama, beli kan? Lalu nah, naik. ya kita masuk di situ tuh, Pak. Oke. Soalnya ada avatar tuh. Betul, masuk Kira di bakal sini. naik. Benar. Masuk di sini kan. Tapi ini kan nggak kuat nembus yang tertinggi sebelumnya, Bu. Lalu merah. Buru-burulah selesaikan. Ini, jadi kalau ada saham, kalau dia nggak kuat nembus tertinggi sebelumnya, sebaiknya selesaikan yang fast trade. Oh, tandanya yang pentul-pentul itu, Pak ya? Betul, pentul-pentul ini. Ini kan resisten pentul itu. Betul hitamnya loh. Ini dari mulai sini kan nggak kuat nembus nih. Ini yang tertingginya. Turun, naik lagi nggak kuat. Turun lagi. Mau naik lagi, sudah ada avatar. Ini juga jangan berpikiran naiknya terus loh, ada avatar ini. Nah iya, saya pikirnya gitu tuh. Nah, ada avatar, ini naik lagi nih. Gitu. Berapa candle? Kabur avatarnya. Salah ternyata saya. Iya, jadi masih sama kayak gini. Saham ini akan naik. Jangan berpikiran naiknya tinggi. Naik dari saat candle, minimal ya, minimal satu candle itu naik itu udah bagus. Contoh boom ya. Ungu boom, besok akan naik. Nah, di saat naik, ya satu candle itu kita patoknya. Candle kedua, candle hari berikutnya belum tahu. Pak, kalau tadi ini Pak, MTWI Pak coba. MTWI, oke. Dia setelah turun kayaknya balik lagi. Setelah turun, yang mana? Ya. Naik sini kan? Nah, ini kan turun, terus dia naik lagi bisa lebih. Yang pertama, Pak. Di sini. Awal-awal. Yang sebelah kiri ini awal. Ini. Oh, jam Ya, dia kan turun, tapi setelah itu kan dia naiknya bisa lebih tinggi dari yang ini. Berarti itu belum akan turun, tapi setelah itu tiba-tiba turun jauh gitu, Pak. Yes, betul. Nah saat itu agak tidak sesuai dengan yang tadi ya. Betul. Ini kan mau naik, ini naik ya kan. Ini tertinggi di sini, lalu turun. Oke. Lalu di sini candlenya merah. Jadi kan ukurannya banyak. Pertama, kalau ini nggak bisa, kalau ini memang nggak bisa diukur dari nggak ada pentul hitamnya, nggak kuat nembus, ya kan? Misal gitu. Resistennya. Ini nggak kuat nembus resisten. Trendline. Ini nggak kuat nembus trendline yang ini. Maksudnya salah satu polanya pertama, kalau saham itu nggak kuat nembus
tertingginya, maka dia akan cenderung turun. Itu satu. Teori berikutnya, kalau kita pakai Heikki Nashi, candlenya biru lalu mengecil, tanda-tandanya mau merah. Contoh ini. Itu kan. Lalu saham nggak kuat nembus trendline. Itu juga tanda saham akan turun atau waktunya jual. Coba baca lagi di kitab Master Cuan Saham yang fasted, kapan harus jual? Ada nggak? Kalau nggak kuat nembus trendline, jual. Tuh. Jadi bukan cuma satu, jangan cuma berangkat nggak kuat naik dari tertinggi sebelumnya. Salah satu patokannya itu. Yang kedua, kalau candlenya masih biru tapi ada sumbu atas, sumbu bawah, itu juga siap-siap Lenovo jual. ya. Candlenya mulai mengecil, siap-siap jual. Nggak kuat nembus trendline, siap-siap jual. Itu. Oke, makasih Pak. Yes. Kalau MTW ini karena apa? Memang karakter ini. Yang paling banyak menentukan sebenarnya karakter seperti MTWI. Siapa tadi? Pak Sandi itu udah wanti-wanti. Tadi ya. Sebelum diterjunkan. Sama lihat yang itu. Adik-adik kita kalau lagi latihan, nah, itu juga salah satu indikator untuk siap-siap tombol sell kita. Kalau sudah banyak yang latihan satu lot gitu, nah itu. Oke, ada lagi? Cukup? Pak Holi. Yes. Nanti bisa aktifin ini MOS nanti. Saya baru dapat Isra ID semacam RDN-nya baru aktif. Oke. Nanti. Tapi nanti Pak Holi. Nanti malam WA Pak ya. Nah, saya WA aja nanti ya. Iya. Saya hari ini webinar ya setelah jam 8 lah. Oke, siap Pak Holi. Makasih banyak. Ya. Pak Holi, Pak. Yes. Itu saya tadi pas lagi lihat-lihat itu tris itu kalau di Monica itu ungu sama hijau tua, tapi kok hijau tuanya kecil itu pengertiannya gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, jadi hijau tua, tris ya, tris hijau tua itu berarti volumenya banyak yang beli. Tapi Kalau pendek gitu maksudnya. candlenya pendek berarti volumenya ini nggak besar volumenya. Oh iya, tris ini nih. Ini dicari Pak Han dari tadi. Ungu. Kan ungu hijau tua. Ya. Tapi pendek. Berarti volumenya. Jadi tinggi pendeknya ini ya jumlah volumenya. Hari ini berarti tris volume hari ini tris lebih kecil daripada yang tinggi ini volumenya. Atau dari merah. Dari merah yang ini. Hari ini tris volumenya lebih kecil dari saat candle volume merah ini. Cuman hari ini lebih banyak yang beli untuk tris hari ini. Jadi walau misalkan nih volumenya merah tapi besar, sebaiknya jangan. Karena apa? Banyak yang jual kalau volumenya merah. Jadi walaupun volumenya kecil, volumenya besar, yang dilihat warnanya. Nah maka nanti yang menentukan adalah berapa lot kita belinya. Tris, belinya berapa? Maksimal 319 lot. 320 lah masih boleh. Ini max buy-nya. Jadi volume itu akan berpengaruh ke berapa banyak sebaiknya kita beli. Titik amannya. Kalau menurut Monica di sini ya 319. Kok kecil ya? Boleh cek di mana bid offer. Di bid offer, tris berapa rata-ratanya? Tris. Nah, ini. Kan ada yang ini 100, ada 31. Beli 1000 boleh nggak? Boleh. Di sini
rata-ratanya masih besar. Tapi kalau nanti naik terus, jualnya juga agak susah nanti kalau lebih dari 1.000. Maka tadi di Monica itu diambil rata-ratanya, berapa titik amannya. Tris belinya 320, 500 masih oke nggak ini? Masih oke lah. Jadi boleh dikoleksi ya Pak untuk Tris ya? Oke, koleksi. Benar. Oke. Apa mau swing apa fast trade? Jadi nanti koleksi jualnya tahun depan. Enggak sih Pak. Jadi Enggak, kalau soalnya kan swing, dia ungu, oke, terus betul. itu hijau tua gitu. Besok naik. Ya kan? Jadi saya akan bicara cuma satu candle besok aja. Karena untuk hari yang kedua, hari besok apa? Kamis ya. Hari Jumat, hari ini saya masih belum punya datanya. Jadi kalau besok Tris masih oke. Buat fast trade, oke. Tris. Apalagi tadi pixelnya ungu, volumenya hijau tua. Hijau tua. Yes. Sip, sip. Thank you, Pak. Oke. Oke, cukup ya. Oke. Oh, udah hilang semua ini. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan saat trading kita bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Holly. Oke, Pak.